Dan ini kita lakukan setelah berbagai upaya pemerintah berkomunikasi dengan Meta, baik itu formal, persuasif, dan akhirnya terpaksa harus sidak. Karena banyak kepatuhan yang belum dilaksanakan. Pak, pergi dulu, Pak. Sore, Bu Menteri. Sore, Bu Menteri. Sore, Bu. Maju. Majuan, Bu. Ibu majuan. Ibu boleh maju dong, Bu. Bu Menteri maju, Bu. Ibu maju lagi, Bu. Maju terus, Bu. Ibu lagi, boleh, Bu. Maju lagi aja, Bu. Lagi, Bu. Lagi, Bu. Boleh. Kita nggak boleh lebih maju, Bu. Nggak boleh maju sama security, Bu. Yaudah. Oke. Gak apa-apa kalau nggak perlu saya kesana lagi. Boleh, Bu. Pas. Oke, baik. Teman, udah siap semuanya? Ya, oke. Ya, Ya. kok jadi maju banget Nggak ya? apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Agak kuat aja, Bu. Ya. Oke, teman-teman, sore ini kita melakukan giat sidak di kantor Meta. Ini adalah sebagai tindak lanjut dari pasal 40 Undang-Undang ITE yang menyampaikan bahwa pemerintah bertugas melindungi keselamatan dan kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat misinformasi dan disinformasi. Dan ini kita lakukan setelah berbagai upaya pemerintah berkomunikasi dengan Meta, baik itu formal, persuasif, dan akhirnya terpaksa harus sidak. Karena banyak kepatuhan yang belum dilaksanakan. Kita tahu disinformasi bukan hanya masalah di Indonesia, tapi global. PBB dan WEF menyampaikan bahwa disinformasi adalah salah satu ancaman terbesar global atau krisis global yang paling utama saat ini. Dan Indonesia, pemerintah tidak akan tinggal diam. Kita hari ini berbicara tadi dengan pihak Meta untuk meminta beberapa hal. Pertama, keterbukaan algoritma, keterbukaan moderasi konten, kemudian apalagi tadi Pak, untuk melaporkan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya untuk melapor, termasuk tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, kita minta ditingkatkan pengawasan, karena kita ini digital market yang sangat luas. Dengan pengguna internet 230 juta, kita mau ada banyak orang yang juga ikut mengawasi ranah kita agar aman dan juga dapat melindungi masyarakat banyak. Tadi belum bisa dijawab ada berapa sebetulnya yang melakukan pengawasan terhadap konten-konten disinformasi. Disinformasi itu teman-teman berbagai hal. Yang paling utama, paling tinggi adalah disinformasi kesehatan. Dan ini kami banyak sekali menerima komplain, masukan dari dokter-dokter dan mereka yang bergerak di sektor kesehatan terkait misinformasi yang berakibat terhadap hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat. Disinformasi kedua yang paling banyak adalah kejahatan digital, termasuk scamming, penipuan-penipuan digital yang juga menjadi, yaitu tadi, salah satu yang terbanyak laporan-laporannya. Dan ini merugikan tidak hanya orang menengah, tapi di level paling bawah. Jadi bayangkan penipuan juga menyasar kepada mereka yang memang hidupnya sudah sulit, tapi juga konten-konten yang terkait digital scamming juga cukup banyak. Yang ketiga, disinformasi terkait kepemerintahan dan pembangunan. Nah, ini jangan diartikan bahwa ini antara pemerintah dengan rakyat.
tapi disinformasi yang kemudian mengadu domba bukan hanya pemerintah dengan rakyat, tapi rakyat dengan rakyat. Polarisasi yang kemudian berujung kepada kebencian satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan pemerintah tentu tidak boleh diam dan harus menindaklanjuti ini. Itu mungkin singkatnya, teman-teman, kalau ada tambahan dari bapak-bapak sekalian. Cukup. Silakan teman-teman. Oh ya, ini dari Kemenko Polkam hadir Pak Asdep, dari BIN Pak Deputi, kemudian dari BSSN Pak Deputi, dari Bareskrim dan Baintelkam juga hadir bapak-bapak Kombes, Direktur, kemudian dari Satsiber TNI juga hadir wakilnya. Jadi ini bukan hanya Komdigi, tapi pesan keseluruhan dari pemerintah Indonesia agar Meta selaku industri yang tentu berbasis di tanah air mengambil keuntungan dari industri yang dilaksanakan di Indonesia juga harus patuh kepada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Menteri, ketika Meta kan ada beberapa platform itu seperti kami bicara kepada seluruhnya. kontennya itu di tempat paling banyak di Manado, dan terus habis itu ini apakah terkait dengan adanya gerakan anti vaksin yang di sosmed itu masuk nggak sih Bu dalam pengawasan? Salah satunya yang kami lihat atau laporan-laporan temuan yang kami lihat adalah itu, tapi itu hanya salah satunya. Yang paling juga utama dan tidak bisa dinafikan bagaimana masyarakat menjadi terpolarisasi, saling membenci antara satu kelompok dengan kelompok lain, dan merusak rasa persatuan dan merusak nilai-nilai demokrasi. Mungkin dari saya cukup itu. Silakan kalau bagaimana Bu tindak lanjut selanjutnya Bu? Ini gimana Bu? Ini teguran saja atau ada tindakan apa Bu setelahnya Bu Menteri? menunggu komitmen-komitmen dari Meta untuk disampaikan kepada kita berikutnya. Berapa lama Bu waktu diberikan ke Meta untuk Ya, nanti Metanya udah, nanti kita akan laporkan lagi ya. Dan saya untuk menghormati karena beliaunya harus melapor ke pusat. Jadi kita nanti tunggu waktunya, tapi ada timeline dan ada target-target yang tadi kita mintakan kepada Meta. Satu komitmennya atau di atas tadi yang Apa udah bisa dibuka belum? Meta, dari Metanya. Salah satu komitmennya tadi kan keterbukaan algoritma ya, keterbukaan algoritma dan moderasi konten yang dilakukan di tanah air. Saya rasa dari Meta perlu bicara sedikit. Bu, memang sejauh ini tingkat compliance platform Meta terhadap regulasi Indonesia berapa persen? Di bawah 30%. Ayo. Bapak boleh ke tengah Pak. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas Ibu Menteri, atas kehadiran Ibu dan Pak Dirjen dan tentu beberapa instansi pemerintah ke kantor Meta dan memberikan atensi atas beberapa hal yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Tentu di Meta kami mengupayakan agar platform kami tetap aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami sudah memberikan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang tadi sudah dibicarakan dan sudah disampaikan oleh Ibu Menteri agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang tentunya diharapkan membuat platform kami lebih aman buat kita semua. Mungkin sekian dulu statement saya. Cukup ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.